Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9, kita lanjutkan dengan tema masuknya Islam ke Indonesia. Islam dimasuk ke Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Islamisasi itu maksudnya saluran mengislamkan warga pribumi Indonesia melalui perdagangan. Bisa kita lihat kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim di Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan. Para saudagar-saudagar Muslim dari Arab, kemudian Persia, India yang datang ke Indonesia menyebarkan, di samping berdagang, juga menyebarkan nilai-nilai Islam kepada warga Nusantara atau kepada penduduk pribumi Indonesia. Akhirnya apa? Masyarakat pribumi banyak yang masuk agama Islam yang disebarkan melalui saudagar, sekaligus saudagar itu juga sebagai mubalek yang menyebarkan agama Islam. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia itu dikenal oleh bangsa lain, sehingga Indonesia itu banyak menjadi perhatian, banyak menjadi sorotan internasional. Yang pertama, Indonesia letak geografisnya sangat strategis, mudah dijangkau karena dulu jalur perdagangan jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Sebagai basisnya para pedagang yang berlabuh di Indonesia. Yang kedua, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia kan dikenal negara yang subur tanahnya, sehingga menjadi sorotan perhatian negara-negara lain yang kepingin masuk ke Indonesia mencari bahan-bahan makanan yang diperlukan, rempah-rempah misalnya padi, ketela, jagung, kemudian bahan-bahan rempah-rempah yang lain berupa itu loh timun, timun, kentang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. Ini memang sudah menjadi ciri khas warga Indonesia, itu ramah-ramah. Akhirnya apa? Para saudagar, para pedagang yang mukim di Indonesia, yang mukim ke Indonesia semakin banyak, membentuk pemukiman-pemukiman yang disebut dengan pemukiman Pekojan atau perkampungan Arab. Kemudian B, dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Kalau melihat strata ekonomi masyarakat pribumi dengan pedagang Muslim, itu status sosialnya lebih tinggi pedagang Muslim, karena pedagang Muslim kan rata-rata orang kaya dan pakaiannya pun
bagus-bagus, sehingga para bangsawan terutama putri-putri raja tertarik dengan para pedagang yang kemudian menikahinya. Maka akhirnya dengan cara perkawinan itu banyak warga pribumi Indonesia berbondong-bondong masuk agama Islam. Contohnya misalnya bisa kita lihat Syekh Maulana Ishaq menikahi putri Prabu Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Kemudian Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi kemudian melahirkan Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Kemudian pendidikan para saudagar-saudagar muslim penyebar agama Islam dari Arab, dari Yaman yang datang ke Indonesia membentuk halaqah. Halaqah itu semacam pembelajaran kelompok. Jadi ada para santri yang bentuk kelompok, kemudian ada gurunya yang sekarang menjadi cikal bakal pondok pesantren. Misalnya Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Amal Dinta. Kemudian pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Nah, ini adalah pesantren-pesantren pertama kali yang didirikan oleh para wali yang kemudian sebagai cikal bakal pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kemudian dia dengan cara seni budaya. Masuknya agama Islam di Indonesia kok banyak itu ya melalui seni budaya. Karena orang Jawa, orang Indonesia itu identik dengan kesenian. Maka cara para wali dalam menyebarkan agama Islam itu pun menggunakan cara-cara sesuai kesenangannya penduduk, sesuai kesenangannya orang Indonesia. Maka Sunan Kalijaga cara berdakwahnya itu menggunakan seni budaya wayang yang kemudian isinya diisi dengan nilai-nilai Islam. Kalau kamu pernah dengar cerita Sunan Kalijogo ketika nanggap wayang, ya, penduduk yang mau menonton ini diharuskan membaca 2 kalimat syahadah sebagai upacara untuk masuk agama Islam. Ini adalah cara-cara para wali dalam menarik simpati masyarakat supaya masyarakat itu berbondong-bondong masuk Islam. Makanya kalau ada ulama yang menyebarkan agama Islam dengan cara keras ya ditolak. Ya, tidak banyak yang masuk Islam. Buktinya kalau para ulama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai, banyak masyarakat yang masuk agama Islam. Kemudian yang tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Artinya apa? Cara menyebarkan agama Islam di Indonesia itu pun dengan cara melalui jalur tasawuf, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana penduduk Indonesia itu kan punya keyakinan dinamisme, animisme. Orang agama Hindu kan percaya bahwa di balik benda itu ada kekuatan yang sangat besar. Sehingga dengan dipadukan ilmu tasawuf bahwa di dunia ini ada yang mengendalikan, ada kekuatan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Maka dengan metode itu para Wali Songo dapat menyebarkan agama Islam sehingga warga Indonesia banyak yang masuk agama Islam. Kemudian yang F, melalui jalur politik. Di beberapa daerah Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk agama Islam. Cara ini digunakan. Nah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.